Pada tahun 1950, dentuman meriam dan bom mengguncang semenanjung Korea. Sebuah bangsa yang baru terbebas dari penjajahan, kini terbelah dan saling berperang. Korea Utara melawan Korea Selatan. Dalam hitungan bulan, dengan cepat berubah menjadi konflik global. Amerika Serikat dan koalisi PBB turun tangan. Tiongkok mengirim ratusan ribu tentaranya, sementara Uni Soviet mendukung perang dari balik layar. Tidak ada yang suci dalam perang ini. Yang ada hanyalah teror, kekacauan, dan darah. Inilah Perang Korea. Konfrontasi besar pertama dalam Perang Dingin yang membelah satu bangsa yang hingga hari ini belum pernah benar-benar berakhir. Korea yang dikenal sebagai negeri ketenangan pagi, selama berabad-abad hidup dalam cengkraman penjajahan, termasuk di bawah penjajahan Jepang. Kim Ren-ok, salah satu penyintas Korea, dalam kesaksiannya, "Selama pendudukan Jepang, mereka memaksa kami untuk mengikuti gaya hidup orang Jepang, berbicara bahasa Jepang, dan menggunakan hukum Jepang. Penjajahan ini berlangsung hingga 35 tahun lamanya." A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. Pada tahun 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Akhirnya, rakyat Korea terbebas dari penjajahan. Namun, berakhirnya kekuasaan Jepang ini tidak langsung melahirkan Korea yang merdeka dan bersatu. Semenanjung yang terletak di antara Tiongkok, Soviet, dan Jepang itu justru terjebak dalam persaingan dua kekuatan pemenang Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada bulan Agustus 1945, setelah Soviet menyerang pasukan Jepang di Manchuria, Tentara Merah itu mendaratkan pasukannya di Korea bagian utara. Sebulan kemudian, Amerika Serikat mendaratkan pasukannya di Incheon dan mengambil alih Korea bagian selatan. Untuk menerima penyerahan pasukan Jepang, AS dan Soviet membagi Korea untuk sementara di sepanjang garis paralel ke-38. Pasukan Jepang di utara menyerah kepada Soviet, sedangkan pasukan Jepang di selatan menyerah kepada Amerika. Pada awalnya, garis paralel itu hanya bersifat sementara. Akan tetapi, pembagian sementara itu segera berubah menjadi pemisahan politik. Di utara, Soviet mendukung kelompok komunis dan mengangkat Kim Il-sung sebagai tokoh utama. Sementara di selatan, Amerika membentuk pemerintahan militer dan bekerja sama dengan kelompok anti-komunis, termasuk Syngmanri. Kedua pihak sebenarnya masih membicarakan pembentukan satu pemerintahan Korea. Tetapi, perundingan Amerika dan Soviet berulang kali menemui jalan buntu. Akhirnya, pada tahun 1948, PBB berusaha menyelenggarakan pemilu untuk membentuk satu pemerintahan Korea. Namun, Uni Soviet menolak tim pengawas PBB memasuki wilayah utara. Akibatnya, pemilu hanya dilaksanakan di selatan. Dari proses inilah, Republik Korea berdiri dengan Syngmanri sebagai presiden. Beberapa minggu kemudian, di Pyongyang, Korea Utara, Kim Il-sung memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Demokratik Korea. Sejak itulah,
Akhirnya, Korea benar-benar terbagi menjadi dua. Dan sejak itu pula, Korea telah menjadi garis depan Perang Dingin. Pemerintahan komunis di utara dan pemerintahan pro-barat terbentuk di selatan. Akibat hal ini fatal. Ketika pasukan Amerika dan Soviet mulai ditarik dari Korea, baik Korea Selatan dan Korea Utara tidak benar-benar lepas dari pengaruh negara-negara pendukungnya. Di utara, Uni Soviet tetap bekerja dari belakang layar untuk membangun Korean People Army atau KPA menjadi angkatan perang modern. Soviet membekalinya dengan tank, artileri, peluncur roket, pesawat tempur, serta mengirim ratusan penasehat militer untuk melatih para perwiranya. Sementara itu, Amerika Serikat justru membatasi persenjataan berat Korea Selatan karena khawatir jika Syngman-rhee akan lebih dahulu menyerang utara. Perbedaan itu tidak meredakan ketegangan, sebab kedua pemerintahan sama-sama ingin menyatukan semenanjung melalui kekuatan militer. Sejak tahun 1948, bentrokan bersenjata semakin sering terjadi di sepanjang garis paralel ke-38. Bahkan, pada musim semi 1950, pihak Korea Selatan mengeksekusi sejumlah orang yang dituduh sebagai penyusup dari utara. Peristiwa itu memperlihatkan bahwa permusuhan antara kedua Korea telah berada di ambang perang. Baik Syngman-rhee maupun Kim Il-sung, keduanya sama-sama tidak mengakui kemerdekaan satu sama lain. Syngman-rhee secara terbuka ingin menyerang Pyongyang. Begitu juga dengan Kim Il-sung. Ia bermimpi untuk menyatukan Korea di bawah komunis. Namun, Kim memahami bahwa untuk mewujudkan mimpinya itu tidaklah mudah. Dan tentu saja ia membutuhkan bantuan. Pada bulan Maret 1949, Kim Il-sung berkunjung ke Moskow. Tujuannya meminta Stalin untuk merestui rencana invasinya ke Korea Selatan. 조선 정부 대표단이 모스크바에 지금 도착한 것은 조선민주주의 인민공화국과 소비에트 연맹과의 사이에 정치적, 경제적, 문화적. Sayangnya, Stalin belum memberikan restunya karena ia masih khawatir hal itu hanya akan memancing campur tangan Amerika Serikat dan menyeret Uni Soviet ke dalam konflik yang lebih besar. Namun, pada tahun 1949, situasi internasional mulai berubah. Pada akhir tahun 1949, Soviet baru saja berhasil melakukan uji coba bom atom pertamanya. Dan pada bulan Oktober 1949, revolusi komunis di Tiongkok di bawah Mao Zedong berhasil mendapatkan kemenangannya. Sebuah perjanjian persahabatan antara Stalin dan Mao Zedong disepakati. Hal ini membuka front baru dalam Perang Dingin di Asia. Perubahan ini membuat Stalin semakin percaya diri menghadapi kekuatan Barat di Asia. Dalam telegramnya kepada Duta Besar Soviet di Pyongyang, Terentij Stikov, Stalin menyampaikan, urusan sebesar ini membutuhkan persiapan besar. Sampaikan kepada Kim Il-sung bahwa saya siap membantunya. Namun dengan syarat, Kamrat Mao Zedong harus membantu jika diperlukan. Pada bulan Mei 1950, Kim Il-sung bertemu dengan Mao Zedong untuk menyampaikan pesan dari Stalin, maupun menyetujuinya. Setelah melakukan persiapan yang matang, pada tanggal 24 Juni 1950, Kim Il-sung memberikan perintah invasi kepada seluruh komandan divisi Tentara Korea Utara KPA dengan rencana akan mengalahkan Korea Selatan dalam waktu sebulan. Pada tanggal 25 Juni 1950, invasi besar-besaran ke Korea Selatan pun dimulai.
Dengan sekitar 90.000 pasukan, 150 tank T-34 buatan Soviet, pesawat tempur dan artileri berat, Korean People Army atau KPA melintasi garis paralel ke-38 melalui 4 jalur utama. Semenanjung Ongjin di barat, koridor Kaesong dan Uijeongbu di bagian tengah, serta pantai Gangnung di timur. Korea Utara berharap AS akan membiarkan Korea Selatan direbut. Tetapi, tak lama setelah serangan, Presiden Korea Selatan Syngman Rhee menelpon ke Washington untuk meminta bantuan. Dalam teleponnya, ia berkata dengan nada gemetar, Tolong minta pemerintah Amerika untuk segera memberikan bantuan yang diperlukan. hal ini mengejutkan Amerika Serikat. Washington tidak memperkirakan jika Korea Utara berani bertindak lebih jauh. Washington pun bertindak cepat. Korea is a small country, thousands of miles away. But what is happening there is important to every American. An act of aggression such as this creates a very real danger to the security of all free nations. This is a direct challenge to the efforts of free nations to build the kind of world in which men can live in freedom and peace. This challenge has been presented squarely. We must meet it squarely. Pada tanggal 25 Juni 1950, Amerika Serikat membawa serangan Korea Utara ke dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB. Pada hari itu, PBB mengeluarkan resolusi 82 yang mengecam invasi tersebut dan menuntut pasukan Korea Utara kembali ke garis paralel ke-38. Namun, tuntutan itu tidak dipatuhi. 2 hari kemudian, PBB mengeluarkan resolusi 83 yang merekomendasikan negara-negara anggotanya memberikan bantuan kepada Korea Selatan. The armed invasion of the Republic of Korea continues. The Republic of Korea has appealed to the United Nations for protection. I am proud to report that the United States is prepared to furnish assistance to the Republic of Korea. Pada hari yang sama, Presiden Harry Truman memerintahkan kekuatan udara dan laut Amerika untuk membantu pasukan Korea Selatan. Pesawat-pesawat Amerika mulai terlibat dalam pertempuran udara. Sementara kapal-kapal perangnya bergerak menuju perairan Korea. Namun, bantuan dari udara dan laut itu belum mampu menghentikan pasukan KPA yang terus bergerak melalui daratan. Hanya dalam waktu 3 hari, pasukan KPA berhasil merebut Seoul, ibu kota Korea Selatan. Jatuhnya Seoul memicu kepanikan besar. Jalan menuju Sungai Han dipenuhi tentara, kendaraan, dan warga sipil yang berusaha melarikan diri ke selatan. Namun, karena khawatir pasukan Korea Utara akan segera menyeberang, militer Korea Selatan meledakkan jembatan sebelum proses evakuasi selesai. Akibat hal ini, ribuan warga dan pengungsi terjebak di sebelah utara sungai. Bahkan, sebagian besar dari mereka tewas. Pasukan Korea Selatan, Republic of Korean Army atau ROK, yang tidak memiliki kekuatan tempur yang kuat, tidak mampu menahan laju serangan cepat KPA. Salah satu tentara Korea Selatan, Gin Paik Sun-yup, dalam kesaksiannya, Sebagai tentara, kami melakukan yang terbaik. Tetapi situasi secara keseluruhan berlawanan dengan kami. Tentara Korea Utara mencapai tujuan awalnya, merebut Seoul dalam 3 hari. Setelah Seoul jatuh, pasukan ROK bertahan mati-matian di sepanjang garis pertahanan Suwon, Incheon, dan Anyang sembari menunggu bala bantuan datang. Untuk memperlambat gerakan Korea Utara, Amerika kemudian mengirim pasukan darat dari Jepang. Namun, setelah Perang Dunia Kedua, anggaran militernya telah dipangkas dan pasukannya tersebar untuk tugas pendudukan di Eropa serta Asia. Akibatnya,
pasukan yang tersedia untuk segera dikirim ke Korea berada dalam kondisi kurang siap. Brigade pertama yang mencapai garis depan adalah gugus tugas kecil Task Force Smith yang hanya berjumlah sekitar 500 pasukan. Pada tanggal 5 Juli, mereka menghadang pasukan KPA di dekat Osan. Namun, karena kurangnya personel dan senjata anti-tank, pertahanan mereka segera ditembus oleh tank-tank T-34 Korea Utara. Tentara Amerika, Letnan Kolonel Charles Bussey, dalam kesaksiannya, kami memiliki peralatan yang tersisa dari Perang Dunia Kedua. Kami dalam kondisi yang buruk untuk segalanya. Kami tidak siap untuk berperang. Sementara pertempuran terus meluas, pada tanggal 7 Juli 1950, Dewan Keamanan PBB membentuk koalisi militer dari 16 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Australia, Belgia, Kanada, Kolombia, Ethiopia, Prancis hingga Turki untuk membantu Korea Selatan. Pasukan ini dipimpin oleh Panglima tertinggi sekutu di Tokyo, Jenderal Douglas MacArthur, sosok pemenang legendaris dalam Perang Pasifik. Dalam minggu-minggu berikutnya, negara-negara anggota PBB mulai mengirimkan pasukan dan perlengkapan militer ke Korea Selatan secara bertahap. Dofoot to Angel 5, request fire on enemy column due north, your position. Namun, bala bantuan itu belum mampu menghentikan gerakan Korea Utara. Pasukan KPA terus mendesak pasukan Korea Selatan dan unit-unit Amerika yang baru saja tiba ke arah selatan. Dalam hitungan minggu, pasukan PBB dan Korea Selatan terpaksa mempertahankan sebuah kantong terakhir di sudut tenggara semenanjung Korea, yang kemudian dikenal sebagai perimeter Pusan. Sungai Naktong menjadi penghalang alam terakhir yang memisahkan pasukan Korea Utara dari Pusan. Jika garis itu runtuh, pasukan PBB dapat terdorong ke laut, dan Korea Selatan akan jatuh sepenuhnya. Pertempuran kemudian berlangsung di sepanjang sungai dan perbukitan di sekitarnya. Pasukan Korea Utara beberapa kali berhasil menyeberangi Sungai Naktong dan merebut posisi-posisi penting menuju Pusan. Namun, pasukan PBB menyerang mereka dengan artileri dan serangan udara. Number 1 gun, fire! Puncak dari pertempuran ini terjadi pada awal September, ketika pasukan komunis melancarkan serangan terakhir untuk menghancurkan perimeter Pusan. Namun, serangan itu gagal karena mereka telah kelelahan dan kekurangan perbekalan. Untuk pertama kalinya sejak perang dimulai, laju Korea Utara akhirnya berhasil dihentikan. Ketika pasukan PBB masih bertahan di perimeter Pusan, Jenderal MacArthur menyiapkan sebuah serangan balasan yang sangat beresiko. Ia tidak memilih menyerang langsung dari garis depan, melainkan menyerang wilayah Incheon sekitar 150 mil di belakang posisi utama Korea Utara dari laut. Jika ini berhasil, maka akan memutus jalur logistik dan memukul mundur pasukan KPA. Armada MacArthur yang diperkuat 261 kapal perang ini akan melakukan pendaratan amfibi di Incheon setelah melancarkan pengeboman. Pada tanggal 10 September 1950, pesawat-pesawat tempur dan kapal perang pasukan PBB dari jarak sekitar 1 mil dari arah barat Incheon menjatuhkan bom-bomnya di Incheon. Mereka menghancurkan jembatan, jalur kereta api, hingga depot amunisi. Puncaknya, pada tanggal 15 September 1950 dini hari, 4 kapal landing ship medium roket memuntahkan lebih dari 2.000 roketnya ke Pulau Wolmido, sebuah pulau kecil yang menjadi pintu masuk ke Incheon.
Pengeboman brutal selama 5 hari itu akhirnya membuka jalan bagi 70.000 pasukan PBB dan unsur pasukan selatan yang tergabung dalam pasukan X-Corps. Dalam hitungan jam, mereka berhasil merebut kota Incheon. Dari kota itu, pasukan X-Corps bergerak ke wilayah Kimpo untuk memutus jalur logistik dan merebut lapangan udara Kimpo. Sempat terjadi bentrokan udara. Namun, pada akhirnya pesawat-pesawat PBB berhasil menembak 7 pesawat Korea Utara. Dengan demikian, jalur logistik dan pangkalan Korea Utara berada di tangan pasukan PBB. Setelah mengamankan Kimpo, pasukan PBB langsung bergerak ke timur menyeberangi Sungai Han untuk melancarkan operasi pembebasan Seoul. Keberhasilan pasukan PBB yang memutus jalur logistik ini langsung mengubah arah pertempuran di front Pusan. Pasukan 8th Army yang sebelumnya terkepung di Pusan akhirnya mulai berhasil menembus pertahanan pasukan KPA yang mulai kelaparan. Mereka kemudian bergerak cepat ke utara melalui poros Taegu Taejon dan jalur pesisir timur. Kini, pasukan Korea Utara terjepit dari 2 arah. Pasukan dari Incheon yang menyerang dari belakang dan pasukan 8th Army yang terus bergerak dari selatan. Pertahanan KPA pun mulai runtuh, dan sebagian besar pasukannya mundur ke utara. Pada tanggal 26 September, pasukan yang bergerak dari Incheon dan Pusan akhirnya bertemu di sebelah selatan Suwon. Pertemuan itu memutus jalur mundur sejumlah pasukan Korea Utara yang masih berada di selatan. Sebagian melarikan diri ke utara, sementara sebagian lainnya tercerai-berai atau tertangkap. Di saat pasukan PBB mengejar sisa pasukan Korea Utara, di tempat lain, di Seoul, pertempuran masih berlangsung sengit. Dalam baku tembak itu, sebanyak 50.000 warga sipil tewas. Hingga 2 minggu pertempuran, akhirnya kota Seoul berhasil direbut oleh pasukan koalisi PBB. Jatuhnya Seoul membuat sisa-sisa pasukan KPA terus mundur menuju garis paralel ke-38. Bahkan hingga melewati garis itu. Letnan Kolonel Charles Bussy, tentara Amerika, dalam kesaksiannya, Aku pikir kami telah memenangkan perang. Hahaha. Aku seharusnya tidak tertawa pada titik ini. Tetapi aku benar-benar berpikir kami telah memenangkan perang. Saya pikir itu perasaan umum. Dan kami pergi ke utara dengan harapan tinggi. General MacArthur and President Syngman Rhee rode triumphantly into the city. At the shell-torn national capital, the smell of death everywhere, MacArthur turned the city back to Rhee. Said the tearful president, "We love you as a savior of our race." Kekalahan pasukan KPA membuat Kim Il-sung khawatir. Begitu juga dengan pemimpin Tiongkok Mao Zedong yang mengikuti Perang Korea dengan seksama. Pasalnya, Tiongkok dan Korea Utara hanya dipisahkan oleh Sungai Yalu sebagai batas negara. Jika Korea Utara dikalahkan, Amerika bisa saja menyerang daratan Tiongkok. Di tengah kecemasan itu, Mao Zedong mendapatkan pesan rahasia dari Stalin yang memintanya untuk ikut berperang demi menyelamatkan Korea Utara. Mao Zedong menyetujuinya. Di saat Tiongkok akan mengerahkan pasukannya, pada tanggal 15 Oktober 1950, Jenderal MacArthur bertemu dengan Presiden Truman di Pulau Wake, yang berada di Pasifik Tengah. Dalam pertemuan itu, MacArthur meyakinkan Truman bahwa kemungkinan Tiongkok memasuki perang sangat kecil. Namun,
Yang tidak diketahui MacArthur, ternyata sejak tanggal 19 Oktober 1950, pasukan tentara sukarelawan rakyat Tiongkok mulai menyeberangi Sungai Yalu secara diam-diam. Di sisi lain, di saat yang sama, pasukan Amerika dan Korea Selatan berhasil merebut Pyongyang. Merasa percaya diri, MacArthur memerintahkan pasukannya terus bergerak menuju perbatasan Tiongkok. Namun, beberapa hari kemudian, pasukan Tiongkok mulai menyerang unit-unit Korea Selatan di sekitar Onjeon dan Unsan, Korea Utara, bagian barat laut. Bahkan, mereka juga menghantam pasukan Amerika yang bergerak menuju Sungai Yalu. Setelah beberapa hari bertempur, pasukan sukarelawan Tiongkok tiba-tiba mundur dan menghilang. Dari sinilah MacArthur mengira keterlibatan Tiongkok masih terbatas. Namun, tanpa disadarinya, dalam jumlah besar, pasukan Tiongkok ternyata sedang bersembunyi di pegunungan dan mempersiapkan serangan besar. Saat memasuki bulan November 1950, musim dingin mulai menyelimuti Korea. Di tengah cuaca ekstrim itu, sekitar 300.000 tentara Tiongkok telah dikerahkan menghadapi pasukan PBB di Korea Utara. Sekitar 200.000 pasukan ditempatkan menghadapi Eighth Army di front barat, sementara sekitar 100.000 lainnya menghadapi X-Corps di front timur. Pada tanggal 25 November 1950, serangan dimulai. Di front barat, serangan utama Tiongkok menghantam Eighth Army yang sedang bergerak menuju Sungai Yalu. Sambil membunyikan trompet, pasukan Tiongkok menyerang dengan brutal dan berhasil menembus sejumlah pertahanan serta memaksa pasukan Amerika dan Korea Selatan mundur hingga ke Pyongyang. Karena khawatir pasukannya dikepung, Jenderal Walton Walker memutuskan untuk meninggalkan Pyongyang. Akibatnya, pada tanggal 5 Desember 1950, pasukan PVA Tiongkok dan KPA Korea Utara menduduki Pyongyang. Ibu kota Korea Utara itu pada akhirnya kembali ke tangan komunis. Di saat pertempuran di front barat berlangsung, di front timur, pada tanggal 27 November 1950, sebanyak 100.000 pasukan Tiongkok menyerang posisi pasukan PBB yang tersebar di sekitar Waduk Chosin dan memutus jalur penghubung mereka. Suara trompet menggema di tengah pertempuran. Hal ini digunakan untuk mengatur gerakan pasukan sekaligus mengacaukan pertahanan lawan. Dr. Stanley Wolf, dokter militer yang bertugas di Chosin, mengenang serangan itu. Suara itu mengacaukan kami. Mereka terus datang dan terus datang. Mereka berusaha membanjiri pertahanan kami. Di tengah suhu puluhan derajat di bawah titik beku itu, pasukan PBB terkepung. Namun, dengan dukungan infanteri, tank, artileri, dan serangan udara, mereka perlahan berhasil menerobos kepungan Tiongkok. Tak lama kemudian, mereka mundur menuju pelabuhan Hangnam. Di sana, mereka bergabung dengan pasukan PBB lain yang juga mundur dari Korea Utara. Tak lama setelah itu, sekitar 105.000 personel militer dan lebih dari 90.000 pengungsi Korea Utara dievakuasi melalui laut menuju Korea Utara. Setelah evakuasi selesai, fasilitas militer yang tersisa dihancurkan agar tidak digunakan oleh musuh. Ketika pasukan PBB mundur dari Korea Utara, Jenderal Walton Walker tewas dalam kecelakaan kendaraan.
Komando 8th Army kemudian diambil alih oleh Matthew Ridgway. Namun, serangan pasukan Tiongkok dan Korea Utara terus berlanjut, hingga memaksa pasukan PBB meninggalkan Seoul. Akibatnya, pada tanggal 4 Januari 1951, ibu kota Korea Selatan itu kembali jatuh ke tangan pasukan komunis. Setelah mengambil alih 8th Army, Ridgway berusaha memulihkan disiplin dan semangat tempur pasukan PBB. Setelah mendapatkan laporan dari pengintai jika pasukan Tiongkok mulai kehabisan tenaga dan logistik, akhirnya Ridgway melancarkan serangan balasan. Pada sepanjang Januari hingga Maret 1951, pasukan PBB dan Korea Selatan dengan dukungan artileri serta kekuatan udara secara bertahap memukul mundur pasukan Tiongkok dan Korea Utara. Mereka kemudian merebut sejumlah wilayah strategis di sekitar Seoul. Puncaknya, pada tanggal 7 Maret, dengan sandi operasi Reaper, Ridgway menyerang pasukan musuh dalam skala yang lebih besar. Pada pertengahan Maret 1951, Seoul akhirnya kembali dikuasai oleh pasukan Korea Selatan dan PBB. Di tengah kemajuan ini, Jenderal MacArthur mulai berambisi untuk terus melanjutkan perang, bahkan hingga ke daratan Tiongkok. Namun, bagi Presiden AS Harry Truman, hal ini dianggap terlalu berlebihan. Akibat perbedaan pendapat ini, akhirnya pada tanggal 11 April, Truman memecat Jenderal MacArthur sebagai Panglima tertinggi Perang Korea. Posisi itu kemudian diberikan kepada Jenderal Ridgway. I believe that we must try to limit the war to Korea for these vital reasons: to make sure that the precious lives of our fighting men are not wasted, to see that the security of our country and the free world is not needlessly jeopardized, and to prevent a third world war. I have therefore considered it essential to relieve General MacArthur. General MacArthur is one of our greatest military commanders. But the cause of world peace is much more important than any individual. Saat memasuki bulan Mei, Tiongkok kembali mencoba melancarkan serangan besar. Namun, keunggulan artileri dan serangan udara PBB membuat serangan itu kembali gagal. Setelah itu, kedua belah pihak tidak lagi mampu mencapai kemenangan menentukan. Pada akhirnya, pertempuran terus-menerus berlangsung sengit di sekitar paralel ke-38 tanpa henti. Tidak ada kemajuan di kedua belah pihak. Namun, korban jiwa yang berjatuhan terus bertambah, belasan hingga puluhan ribu. Perang pun pada akhirnya mengalami kebuntuan. Kebuntuan ini akhirnya membuat kedua belah pihak harus membawa masalah perang ke meja perundingan. Pada tanggal 10 Juli 1951, delegasi Komando PBB bertemu dengan delegasi Korea Utara dan Tiongkok di Kaesong untuk memulai perundingan gencatan senjata. Sayangnya, perundingan ini tidak membuahkan hasil. Kedua belah pihak sama-sama tidak menerima permintaan satu sama lain. Salah satu hambatan dalam perundingan ini adalah mengenai tawanan perang. Keduanya, baik Korea Selatan dan Korea Utara, memberlakukan para tawanan perangnya dengan sangat buruk. Doc Frazier, tentara Amerika yang menjadi tawanan perang di kamp Korea Utara, dalam kesaksiannya, banyak dari mereka yang meninggal karena diare, pemukulan hebat, dan kekurangan gizi. Beberapa dari mereka dipukuli dengan senapan sampai mati atau dikutuk. Kamu harus bisa memilih antara bertahan atau mati. Khawatir akan meningkatnya jumlah kematian, Tiongkok akhirnya mengambil alih kendali atas tawanan perang di kamp utara. Perundingan perang Korea pun dilanjutkan kembali pada bulan Oktober 1951 di desa kecil Panmunjom yang terletak di garis paralel ke-38.
Namun, lagi-lagi perundingan ini berjalan dengan sangat alot. Hal ini membuat negosiasi berjalan lamban hingga berbulan-bulan. Sementara perundingan belum mencapai kesepakatan, perang di garis perbatasan masih terus berlanjut. Setiap hari, korban dari kedua belah pihak terus berjatuhan. Dan kali ini, pasukan koalisi PBB kembali menjatuhkan bom-bomnya di wilayah utara. Lebih dari 635.000 ton bom dijatuhkan ke wilayah-wilayah di Korea Utara. Jumlah itu sebanding, bahkan sedikit lebih besar daripada tonase yang dijatuhkan Amerika di seluruh medan Pasifik selama Perang Dunia Kedua. Kota-kota hingga pedesaan kecil turut menjadi target pengeboman brutal ini. Yat Von Sing, seorang tentara Korea Utara yang menyaksikan pengeboman brutal itu, pesawat-pesawat pengebom datang tanpa peringatan. Terlalu banyak orang yang tewas karena pengeboman itu. Anda akan menemukan mayat di mana-mana. Hampir tidak ada satupun rumah yang tersisa. Mereka mengebom kota-kota dan desa-desa dengan cara yang sama. Aku melihat semuanya dengan kepala mataku sendiri. Itu sangat mengerikan. diperkirakan lebih dari 2 juta warga sipil Korea Utara tewas. Jika perundingan tidak segera mencapai kesepakatan, bukan tidak mungkin korban akan terus berjatuhan. Perundingan di Panmunjom masih terus berlanjut. Namun, hingga ratusan pertemuan sama sekali tidak mencapai kesepakatan. Pada tahun 1952, harapan untuk menghentikan perang nampaknya mulai tercium. Pada pemilihan Presiden Amerika tahun 1952, Dwight D. Eisenhower terpilih sebagai Presiden baru AS. Di bawah kepemimpinannya, ia berjanji akan segera menyelesaikan perang di Korea. Nampaknya, harapan itu juga mulai tercium di Uni Soviet. Pada bulan Maret 1953, Joseph Stalin, pemimpin komunis dunia yang menjadi tulang punggung Korea Utara dalam Perang Korea, meninggal dunia. Stalin memang ingin mempertahankan perang ini, namun penerusnya ingin mengakhiri Perang Korea. Harapan berakhirnya Perang Korea ini akhirnya terlihat pada perundingan di Panmunjom yang diadakan pada tanggal 27 Juli 1953. Baik pihak Tiongkok, Korea Utara, dan PBB, semuanya mendukung kesepakatan gencatan senjata. Sementara di pihak selatan, Presiden Syngman Rhee menolak menandatangani surat gencatan senjata. Meski begitu, pada akhirnya, gencatan senjata tetap tercapai. Kesepakatan itu membentuk Military Demarcation Line berdasarkan posisi terakhir pasukan. Kedua pihak kemudian mundur sejauh 2 km dari garis tersebut, menciptakan zona demilitarisasi atau DMZ selebar 4 km. We have stopped the shooting. That means much to the fighting men and their families. And it will allow some of the grievous wounds of Korea to heal. Therefore, I am thankful. The task now is to put the ceasefire agreement into full effect and get down to working out an enduring settlement of the Korean problem. I cannot find it in me to exult in this hour. Rather, it is a time for prayer, that we may succeed in our difficult endeavor to turn this armistice to the advantage of mankind. Setelah perang berakhir, pada sepanjang bulan Agustus 1953 hingga Januari 1954, para tawanan perang mulai dikembalikan satu sama lain. Perang Korea yang berlangsung selama 3 tahun akhirnya telah usai. Bagi yang selamat, mereka kembali ke keluarganya dengan senyum bahagia. Namun, bagi mereka yang tidak selamat, nama mereka hanya tersisa dalam daftar panjang korban perang dan dikenang sebagai bagian dari pengorbanan besar dalam konflik yang memecah semenanjung Korea. Akibat perang Korea ini, sekitar 94.000 personel PBB tewas.
Sementara korban militer Korea, baik selatan dan utara serta Tiongkok, mencapai ratusan ribu hingga jutaan korban jiwa yang tewas. Dan jutaan warga sipil, baik warga sipil Korea Utara dan Korea Selatan, tewas, terluka, hilang, atau kehilangan tempat tinggal. Berakhirnya perang Korea ini bukanlah perjanjian damai di antara keduanya, melainkan sebuah gencatan senjata. Hingga hari ini, Korea Utara dan Korea Selatan secara teknis masih berada dalam keadaan perang. Selama perdamaian permanen belum tercapai, garis yang membelah semenanjung Korea tetap menjadi garis depan yang sewaktu-waktu dapat kembali menyala.